Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat Isya wa tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salah satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan disebutkan langsung oleh Nabi sebagai zikir yang paling berat timbangannya. Zikir ini disepakati para ulama bahwa dari semua zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, inilah zikir yang paling berat timbangannya. Rasulullah ketika menemukan salah seorang sahabat yang tidak meninggalkan masjid sesudah sholat subuh hingga menjelang masuk waktu duhur, Nabi memperhatikan sahabatnya ini berzikir hingga menjelang duhur. Kemudian Nabi bertanya, "Tidakkah engkau pernah meninggalkan masjid sejak sholat subuh?" Sahabat ini mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah memperhatikan ada biji kurma yang dia gunakan untuk berzikir. Ini juga lah yang menjadi dalil kenapa kita bisa menggunakan tasbih dalam berzikir. Karena adanya sahabat Nabi yang menggunakan biji kurma namun tidak diikat. Biji kurma itu dipindahkan untuk menghitung zikir. Ada juga yang menggunakan kerikil-kerikil kecil untuk berzikir. Karena dulu masjid di zaman Nabi itu tidak ada keramiknya. Dari situlah kenapa ketika hujan deras di hari Jumat itu sholat Jumat tidak wajib di masa Nabi. Karena yang pertama masjid itu atapnya daun kurma, yang kedua lantainya adalah pasir. Sehingga kalau hujan deras orang sujud pasti hidungnya tenggelam. Itu pasir. Nah, hadis itu tidak bisa berlaku untuk sekarang ketika keadaannya tidak seperti itu. Jadi ada beberapa hadis itu tidak digunakan bukan karena tidak sah, tidak, tapi itu karena keadaan. Nah, apa kata Nabi? Rasulullah langsung membaca zikir subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Nabi mengulang 3 kali, salah marrah. Kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya yang saya baca 3 kali ini kelak di hari kemudian dinaikkan ke mizanullah, timbangan, sungguh jauh lebih berat apa yang saya baca 3 kali ini dibanding yang kau baca sejak subuh sampai sekarang. Walaupun apa yang kau baca itu dikali lipatkan sampai 10 kali lipat, ini masih jauh lebih berat, kata Nabi. Nah, itulah zikir yang diajarkan dan sepakat sama ulama fikih, bahkan ulama-ulama hadis itu sepakat bahwa dari semua zikir yang paling berat timbangannya adalah zikir ini. Mudah-mudahan sudah dihafal. Dah hafal ya Pak? Pendek aja itu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi
wasinata arsi wa midada kalimati. Itulah zikir yang paling berat timbangannya. Bagi orang yang sibuk, tidak bisa duduk lama berzikir di masjid, amalkan itu. Setiap selesai sholat fardu baca 3 kali. Sebenarnya ada 3 bacaan itu yang mestinya jangan ditinggalkan. Kalau saya ada 3 bacaan. Yang pertama, bacaan yang tidak boleh kita tinggalkan adalah bacaan yang mengandung permohonan ampun di hadapan Allah. Itu apapun modelnya, yang penting dia mengandung permohonan ampun, artinya istighfar. Apakah kita mau baca astagfirullahaladzim, atau kita mau sempurnakan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau kita mau baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah hafal juga itu? Tidak. Ini tugasnya Pak Imam ini. Mana Pak Imam? Ini tidak ada, itu pesan Rasulullah, bahwa tidak ada doa yang diturunkan oleh Allah kepada umatku yang membuat iblis menangis itu sampai matanya bengkak, kecuali sayyidul istighfar. Dan itu janji Allah. Makanya saya wasiatkan, sungguh sangat rugi kita kalau tidak menghafal sayyidul istighfar. Ketika semua zikir kita tidak bisa hafal, jangan sampai sayyidul istighfar ini tidak dihafal. Karena Allah janji bahwa dari semua yang diturunkan oleh Allah kepada umat para nabi-nabi terdahulu, tidak ada yang membuat iblis menangis. Bahkan ketika iblis dilaknat oleh Allah, ketika disuruh bersujud kepada Nabi Adam tadi, iblis tidak mau. Itulah iblis tidak menangis. Tapi ketika sayyidul istighfar diturunkan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah, itu iblis menangis. Sampai kata Nabi itu matanya bengkak. Kenapa? Nabi kan minta kepada Allah, ya Rabb, semua amalan yang dilakukan umatku itu tidak ada jaminan pasti darimu. Coba, itu Rasulullah sudah kalkulasi. Semua ibadah yang diperintahkan, kau perintahkan dan dilakukan oleh umatku itu belum ada jaminan pasti. Sholat bisa masuk surga ketika sholatnya diterima. Puasa juga demikian. Kalau tidak diterima berarti dia tidak masuk surga. Maka saya mohon kepadamu ya Rabb, ini kata Nabi, aku mohon kepadamu ya Rabb, berikan satu hadiah untuk umatku yang ketika dia membacanya saja engkau sudah menjaminnya di dalam surga. Dan Allah turunkan itu. Allah mengatakan, kalau begitu Muhammad aku berikan hadiah dengan sayyidul istighfar. Makanya semua nabi kan ada istighfarnya Pak. Nabi Adam itu ada istighfarnya. Istighfarnya kan Nabi Adam ada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan istighfarnya Nabi Adam. Tapi istighfar yang diberikan kepada Rasulullah, karena Nabi itu adalah sayyidul anbiya. Ketika diberikan kepada Rasulullah sayyidul anbiya, hari juga disebut sayyidul ayyam. Ketika dihadiahkan bulan Ramadan juga disebut dengan sayyidus syukur. Dan ketika dihadiahkan istighfar, itu pun disebut dengan sayyidul istighfar, karena diberikan kepada orang khusus. Dan Allah menjamin, apa kata Allah? Ya Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku dan umatku, siapa yang membaca sekali saja sayyidul istighfar ini di siang hari, kemudian dia meninggal pada hari itu, maka aku yang menjadi jaminannya, pasti dia di dalam surga. Dan ketika dia membaca sekali saja di malam hari, kemudian dia meninggal pada malam itu, maka aku yang akan menjamin dia pasti di dalam surga. Dan itu jaminan Allah, bukan jaminan dari Rasulullah, tapi jaminan langsung dari Allah.
Karena memang Nabi minta, belum ada jaminan pasti darimu untuk umatku yang melakukan ibadah kepada haji yang mabrur baru bisa mendapatkan jannah, salat yang diterima baru bisa mendapatkan jannah, puasa yang diterima baru bisa mendapatkan jannah. Kalau dia puasa kemudian kau tidak terima, kan tidak ada jaminan. Makanya saya minta, kata Nabi, berikan jaminan. Yang penting dia baca, engkau sudah jamin. Dan itulah sayyidul istighfar yang dihadirkan oleh Allah. Inilah yang membuat iblis menangis. Sekian banyaknya Nabi dan Rasul yang ada sebelum Rasulullah, itu tidak pernah membuat dia menangis. Tapi ketika Allah menurunkan sayyidul istighfar ini, maka disitulah iblis menangis sampai matanya bengkak, kata Nabi. Karena penyesalannya bahwa tidak ada yang bisa menghalangi aku untuk menggoda sehingga dia masuk neraka kecuali sayyidul istighfar. Makanya gampang Pak kalau kita mau ambil, nanti kalau pulang ke rumah buka di Google, ketik sayyidul istighfar, nanti ambil picture-nya, baru di download. Kalau tidak bisa kita suruh anak kita menulis itu, hafal itu. Kalau kita baca 40 kali itu insya Allah dimudahkan. Menghafal itu memang butuh ketelatenan. Walaupun ulama kita mengajarkan doa, biasanya setiap selesai sholat itu kita meletakkan tangan kanan di kepala. Jadi untuk menguatkan hafalan itu dengan membaca ya mubadi 11 kali supaya kita kuat ingatan. Zikir ini juga dipakai kalau ada orang hamil supaya tidak keguguran. Biasanya kalau ada orang hamil kemudian biasa keguguran, suruh baca itu. Sesudah sholat maghrib suruh pegang perutnya kemudian baca ya mubadi'u, ya mubadi'u, ya mubadi'u 28 kali. Insya Allah dia tidak keguguran. Itu dikuatkan kandungannya. Zikir itu juga dipakai ketika ingin kuat ingatan. Cuma itu meletakkan tangan di kepala. Ada beberapa zikir itu kalau kita baca tidak terus, lain gunanya. Sama kalau kita baca ya latif, ya latif, ya latif, biasa kita pakai zikir itu. Ya latif, ya latif, ya latif, itu untuk kelembutan. Kalau ada orang suka emosi sedikit-sedikit, biasa marah, tidak bisa mengontrol emosi, suruh baca ya latif, ya latif, ya latif. Tapi kalau untuk dikasih terus ya latifu, ya latifu, ya latifu, itu untuk rezeki. Beda ya. Jadi kalau hanya dibaca ya latif hanya untuk kelembutan hati. Tapi kalau dikasih terus fa-nya itu ya latifu, ya latifu, ya latifu, itu untuk kelembutan hati sekaligus untuk rezeki. Tapi itu dibaca 129 kali. Kalau selesai sholat subuh baca nih. Makanya kalau ceramah subuh, saya ceramah subuh baca aja zikir. Ya. Berzikir aja sambil, itulah enaknya kita karena bisa berzikir sambil mendengarkan ceramah. Yang tidak boleh itu mengaji. Yang dilarang oleh para ulama itu kalau misalnya mendengarkan ceramah sambil ngaji, itu tidak boleh. Jadi ada beberapa adab dalam majelis itu yang penting. Nah, kemudian saya kembali ke pembahasan tadi, zikir. Makanya zikir yang pertama mengandung istighfar, yang kedua sholawat. Sholawat apapun. Karena sholawat itu kuncinya. Sebenarnya kalau sholawat itu sudah ada istighfar di dalamnya. Jadi kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu ada 3 sumber pahala.
Tiga sumber kebaikan ya. Yang pertama, sholawat yang kita ucapkan sekali itu langsung dibalas oleh Allah 10 kali. Tapi sholawatnya Allah itu bukan Allahumma sholli ala ummati Muhammad, tidak. Tapi itu adalah rahmat Allah yang diberikan kepada orang yang bersalawat. Jadi kalau 10 rahmat, satu saja rahmat Allah itu sudah cukup untuk kita pakai selama dunia akhirat. Apalagi kalau 10. Yang kedua, malaikat juga akan bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Salawatnya juga malaikat 10 kali. Tapi malaikat itu tidak mengatakan Allahumma sholli ala ummati Muhammad, tidak. Tapi salawatnya malaikat adalah dia yang memohonkan ampun kita di hadapan Allah. Makanya ulama mengatakan salawat itu sudah mengandung istighfar. Cuma bukan kita yang meminta ampun, tapi malaikat yang memintakan kita ampun di hadapan Allah. Jadi salawatnya malaikat itu malaikat yang berdoa, ya Rabb, ampuni fulan bin fulan yang telah bersalawat kepada Rasul. Nah, itu salawatnya malaikat. Kemudian yang ketiga, setiap salawat yang diucapkan itu ada 2 malaikat. Satu berdiri di kuburannya Rasulullah, satu yang mengantar. Jadi salawat itu langsung diantar ke baginda Rasulullah. Nah, yang lari ke Nabi nanti jadi syafaat di yaumil akhir. Jadi setiap salawat yang kita ucapkan itu diantar oleh malaikat. Tapi ada satu malam itu tidak diantar. Siapa yang bersalawat, malaikat tidak punya tanggung jawab untuk mengantar. Adalah orang yang bersalawat pada malam Jumat, kata Rasulullah, saya langsung mendengarnya kata-kata. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, siapa yang bersalawat kepada aku 100 kali pada malam Jumat, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Dan itu janjinya Rasulullah. Ini sudah cukup. Ya, sudah. Jadi saya sampaikan 2 hal itu jangan ditinggalkan, yang mengandung istighfar dan sholawat. Jadi setiap selesai sholat, makanya setelah selesai sholat kan kita baca, imam kita baca astaghfirullahaladzim, kadang juga dia baca astagfirullah, 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 tidak masalah. Astagfirullahaladzim, ada yang kasih lanjut astagfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa 3 kali? Karena 3 dosanya orang yang sholat. Yang pertama dosa lafaz. Hati-hati dengan bacaan. Makanya imam itu memang harus kita cari yang sedapat mungkin hafiz, yang memang sudah mempelajari tahsin. Karena lidah itu sedikit kesalio bahaya, Pak. Alhamdulillah segala puji hak, tapi kalau alhamdulillah segala murka Allah. Coba. Kalau ihdinas sirata dengan ihdinas sirata, tunjuki kami jalan. Tapi kalau ihdinas sirata, tunjuki kami ujung pedang yang kunci. Alamin, alam, alamin, bintang. Iyaka, kalau dia pakai tasbih, iyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah. Kalau tidak pakai tasbih, iyaka na'budu, hanya syaitan yang saya sembah. Itu fatal. Makanya jangan coba-coba. Nanti baru 3 hari ngaji Al-Quran sudah tak buat aja. Jangan coba-coba. Makanya imam itu tidak sembarang. Makanya kita ketika selesai sholat itu istighfar 3 kali, karena dosa lafaz yang tidak mungkin sempurna, fasahahnya itu tidak mungkin sempurna. Kemudian yang kedua, dosa gerakan. Nabi kan mengatakan pencuri yang paling jahat adalah orang yang mencuri dalam sholat. Saya mengatakan ada pencuri dalam sholat. Nabi mengatakan kalau ada orang ruku dan sujud tidak lurus punggungnya, itulah pencuri yang paling jahat. Makanya kalau sholat jangan begitu. Itu jadi masalah. Kemudian yang ketiga, ingatan. Kita menghadap kepada Allah, tapi yang kita ingat jualan, motor, apa diingat semua, masuk ke dalam semua makanan diingat apa. Makanya istighfar 3 kali adalah menghapuskan 3 kesalahan itu dalam sholat. Nanti kita lanjutkan lagi yang pembahasan berikutnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.